Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Satu anugerah ada kembali di Levos. Jadi hari pertama saya diizinkan khotbah tanggal 1, sekarang minggu yang ke-3 ya, saya ada di sini lagi. Jadi ini sebuah anugerah buat saya, berharap nggak bosan sama saya, ya karena wajah saya memang kurang layak dijual sebetulnya ya, jadi ya oke. Nah, tanpa menggurui, tanpa sok tahu, kalau saya ngomong begini sebetulnya alasannya karena saya renungkan. Karena sebetulnya begini, tiap orang Kristen tuh baca Alkitab harusnya mengerti kok, ya kan? Gak perlulah diterjemahkan pendeta kayak apa gitu. Semua kita itu kalau sungguh-sungguh baca Alkitab, ya saya tiap hari mesti pastikan pagi-pagi sudah baca Alkitab, merenungkan itu. Ya harusnya mengerti. Cuman maafkan, nggak di sini termasuk saya. Banyak kita kan kadang-kala bisa jadi penipu termasuk saya. Sebab begini, kalau kita tahu Alkitab, mengerti, maka kita diharuskan untuk melakukannya. Nah itu yang sulit buat kita. Kok nggak ada yang ngamen kayaknya? Oh iya kan? Jadi alasannya itu saja. Saudara itu kalau baca Alkitab ngerti kok. Cuman kan itu bisa saja, nggak di sinilah ya. Ya di mana lah, ya termasuk saya. Bisa saja kita jadi para penipu. Karena kalau kita mengerti Alkitab, saudara diharuskan untuk melakukannya. Nah itu sebetulnya. Masalahnya kita nggak tahu di mana ya. Tanya sendiri sama Pastor Wigan nanti ya. Oke, nah saya hari ini dikasih tema In Relationship with God. Ya temanya tema tentang keintiman dengan Tuhan. Nah ini tema yang sebetulnya basic apa sih ya? Basic teaching dari kekristenan. Tapi kan begini Bapak Ibu, kekristenan itu harus memang kudu tidak boleh tidak dimulai dari relationship hubungan. Katakan hubungan Bapak Ibu. Hubungan dengan Tuhan. Maka kalau hubungan dengan Tuhan benar, kita akan terhubung dengan diri sendiri benar. Ya, misalnya, kenapa orang susah bersyukur, marahan terus, ngamuan terus, gak pernah puas, duit banyak kurang lagi, fasilitas banyak kurang lagi, liburan banyak kurang lagi, apa banyak kurang lagi. Ya karena kita itu gak berhubungan dengan diri kita sendiri. Makanya saya sarankan kalau merit kita belum fulfill ya nanti masalah terus. Sama dirinya saja gak puas kok. Makanya menuntut orang untuk memuaskan dia kan. Makanya kadang-kadang ada orang yang punya calling gak menikahi gak apa-apa juga. Adiknya istri saya ya cantik lah. Kakaknya saja cantik apalagi adiknya kan. Ya dia ya lulusan dari Australia, papa mama ada di belakang, papa mamanya istri sama Tata. Ya ada 2 gelar. Terus kemudian pinter anaknya. Ya sekarang jadi misionaris. Usia sudah 50 tahun. Mungkin dia putuskan gak merit. Ya gak apa-apa. Adik saya juga ada yang begitu. Kerja jadi pendoa. Gak merit. Ya udah memang. Saya tanya kamu. Ya enggak. Saya putuskan. Kok saya enggak akan merit. Ya gak apa-apa punya calling. Mungkin dia enggak mau itu. Mengalami kesusahan dalam hidupnya kan. Mungkin. Ya gak apa-apa. Sudah jangan hakimi lah. Kalau orang memang putuskan itu untuk kemudian memberikan yang terbaik buat Tuhan hidupnya, ya oke. Nah orang itu kalau udah fulfill dengan dirinya, maksudnya ya udah puas dengan dirinya. Nah itu terjadi karena kita punya hubungan dengan baik dengan Tuhan. Jadi hubungan yang dalam dengan Tuhan membuat kita itu punya keterhubungan dengan diri sendiri. Akibatnya kita gampang berhubungan dengan orang lain. Mas saudara kalau ketemu orang ya nyebelin, perkataannya negatif, terus nuntut, terus nyalain orang, terus ya maafkan saya, memang gak beres di dalam dirinya. Lah mungkin dia gak beres sama Tuhan, tapi dia agamanya Kristen Pak. Aduh, Kristen kan bukan agama kamu. Ya kan? Yang sekarang yang gak enak diplot di gereja, kalau sudah 1,5 jam nyanyi dengar khotbah, berarti kita sudah menyembah Tuhan. Belum Pak, jangan mau dijebak roh agamawi begitu. Enggak. Ya. Oke. Saya khotbah apa sebetulnya hari ini? Saya khotbah. Nah, nanti saya akan khotbah John chapter 4, Yohanes pasal 4. Tapi begini intinya, manusia tadinya kan hubungan, yaitu ada di Taman Eden. Everybody say Eden. The meaning of Eden adalah apa? Pleasure. The spot of the presence of God. Titik di mana hadirat Tuhan ada di situ. Saya sangat diberkati tadi dengan Pak Pendeta Suranta. Sampai saya bilang sama istri saya, ini pembicara top sudah.
Udah layak dipanggil ke luar negeri, saya yakin itu ya. Ya, iyalah. Ya walaupun saya tahu persiapannya penuh pergumulan, saya tahu itu ya. Karena dari cara ngomongnya, ya kita kan pembicara Pak, sudah tahu lama lah yang. Ya enggak lah maksudnya bukan. Ya tapi kita diberkati sekali. Nah kekristenan dimulai dari hubungan kan. Di Eden itu hubungan, ya ampun. Enggak ada kemah Musa, enggak ada aturan-aturan yang kemudian yang disebut dengan dekalog, dasatita, 10 perintah Allah, enggak ada. Enggak ada imam profesional, enggak ada. Itu muncul kan setelah nanti karena manusia jatuh ke dalam dosa perlu aturan. Nah, dari hubungan jatuh. Katakan jatuh Bapak Ibu. Jatuh dalam dosa. Nah, semua yang jatuh itu pasti jahat. Mutant lah bahasa kerennya. Ya, pilek, flu jadi COVID, nanti jadi apa lagi saya nggak tahu. Sekarang ada lagi istilahnya sih apa? MPVP atau apa? Yang wabah belum lama ini melanda China dan Jepang ya. Ya istilahnya itu ya. Ya itu. Nah nanti kemudian dari relationship hubungan jatuh jadi apa yang disebut dengan filosofi. Aristoteles, Plato, Socrates. Ya orang punya pandangan masing-masing. Blok ini, blok ini, blok ini, blok ini. Pandangannya Plato berkata Tuhan itu terpisah karena dia spiritual. Jadi dia tidak bisa dikategorikan ada di dunia fisik. Udahlah fisik urusan manusia, Tuhan urusan rohani. Nah itu artinya mengerdilkan kuasa Tuhan. Tuhan dipisahkan dari komprehensif ciptaannya. Padahal semua kan milik Tuhan. Ya makanya semua rohani Bapak Ibu ya. Tidak ada yang kalau di gereja rohani, kalau kerja kita bisa berantakan. Enggak. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya kan? Ya. Nah, dari filosofi kemudian turun lagi menjadi kebudayaan. Ya kan? Gereja dibangun dengan kebudayaan, Renaissance, mozaik, gedung-gedung yang ada di Eropa. Wah, dibikin begitu luar biasa, megahnya luar biasa. Dindingnya marmer, kemudian dikasih apalah, lilin-lilin, macam-macam aksesoris. Ya, kemudian mereka klaim Tuhan ada di sini. Di luar ini nggak ada Tuhan. Dan tempat-tempat yang lain, bukan cuma Kristen, tempat-tempat ibadah yang lain. Nah itu kemudian kebudayaan merajalela. Tapi yang sangat luar biasa. Saya berharap ini terakhir. Saya ini nggak ada lagi. Barat mentabiskan dan membaptis dengan pola enterprise. Sekarang kekristenan sudah jadi industri. Saya makanya selalu mengingatkan diri saya bahwa saya bukan aktor industri, Bapak Ibu. Maafkan. Ya, jadi saya khotbah saja. Ya perkara orang undang atau tidak kan itu urusan. Ya Tuhan mau atau tidak. Kan sekali lagi saya sering katakan, saya kalau pelayanan selalu tumpang tangan di jadwal. Kalau Tuhan nggak berkenan nggak boleh terjadi. Dan itu kalau membuat saya jadi sombong di pelayanan, saya bilang Tuhan batalkan dengan segala cara. Bisa saya sakit, bisa tiba-tiba apa, bisa terjadi apa, silahkan. Karena saya tidak mau terjebak ke sana Bapak Ibu. Sekarang sudah ke arah sana. Ya, jadi kalau nggak hati-hati. Nah saya berharap ini terakhir Bapak Ibu, akan dikembalikan lagi pada hubungan. Jadi 4 hal itu ya, dari relationship jatuh menjadi filosofi, jatuh menjadi culture, jatuh lagi menjadi enterprise. Sekarang ya itu, kalau nggak hati-hati sudah jadi industri sekarang. Makanya kata teman saya, kalau gereja secara institusi mau manusia mau maju cepat, 1 ada idol, 2 ada branding. Serahkan think tank yang jago di sini, udah pasti hebat. Nah saya berharap sebagai saudara, Levos nggak terjebak ke sana. Saya selalu discuss sama Pastor Wigan, Pastor Ruli, ya saya selalu discuss ke arah sana. Tapi saya lihat gereja ini udahlah. Saya yakin arah ini sudah oke, tinggal terus dipertajam. Supaya lewat apa yang kita lakukan, kehendak Tuhan terjadi lewat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu. Ayat yang sudah biasa lah Bapak Ibu dengar ini. Yohanes 4 mungkin ayat 21 mulai sampai 24. Di Sikar ada seorang wanita yang keturunan dari Samaria. Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Pusat penyembahnya bukan di Yerusalem tapi di Gunung Gerasim. Kita tahu itu ya, Bapak Ibu bisa baca sejarahnya. Nah, ini waktu itu Yesus sengaja nungguin di siang hari jam 12 siang. Jadi wanita ini backgroundnya nggak puas. Dia malu, sudah punya 5 suami, sekarang yang ada pada dia, suami yang ke-6. Ya, orang selalu polanya. Kalau keluar dari hadirat Tuhan, pasti yang dikejar seks dan daging. Karena seks dipikir menggantikan sebuah kepuasan relationship. Oh, ini prinsip, coba aja.
Begitu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, maka bersetubuhlah Adam dengan Hawa. Begitu Kain diusir, maka bersetubuhlah Kain dengan istrinya. Karena memang betul ya, tingkat kepuasan seksual itu dipikir menggantikan kepuasan dalam hadirat Tuhan. Kan keintiman, yada bahasa aslinya. Ya, itu yada itu hubungan intim seperti suami istri. Nah, wanita ini Bapak Ibu kasihan. Dia makanya kemudian berkata begini, ya, Yesus berkata, kalau kamu minum air ini, kamu pasti tidak puas di ayat 13. Loh, ini yang bikin kan bapak kami Yakub. Loh, Yakub saja hidupnya ratusan tahun nggak puas. Coba aja nanti baca di kitab Kejadian 39 kali. Yakub berkata, aku ini tidak puas. Hidupku itu ya lari-lari terus. Yang bikin subur itu hidupnya saja nggak puas. Makanya Yesus tawarkan begini, kalau engkau minum air daripadaku, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Dari dalam, itu bahasa kerennya pakai kata arkotoso. Ya, jenis soto barukah Pak Rubin? Bukan. Arkotoso itu aliran yang terus mengalir inside out, dari dalam keluar. Ya, makanya coba lihat orang ya, cerianya itu harusnya dari dalam keluar. Orang sekarang cerianya dipermak dari luar sih. Main kesan, kosmetik, penampilan, potongan rambut, kacamata, ya sulam alis. Loh, nggak apa-apa. Cila jangan melihat saya begitulah Cila ya. Nggak apa-apa juga. Wong teman saya yang pria juga ada yang sulam alis, bayangkan. Saya kemarin ketemu teman saya, iya, sulam alis. Saya kaget. Mau ketawa dia ketawa dulu. Lihat ini ya. Karena wajahnya beda, tapi ya tetap diurapi. Udah. Itu tidak mempengaruhi masuk surga atau tidak. Kalau nggak mempengaruhi ya, yang penting jangan murtad. Nah, kemudian Yesus berkata begini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan juga bukan di mana? Berani ya Yesus. Yesus tuh memang tokoh revolusioner sih. Selalu berani mendobrak kemapanan yang gak jelas. Makanya Yesus tuh pernah dikategorikan oleh penulis itu dengan itu. Orang-orang yang berani revolusioner dalam hidupnya. Tokoh-tokoh yang revolusioner ya saudara bisa lihat siapalah. Dia disajarkan begitu secara manusia. Karena dia berkata, penyembahan bukan di Yerusalem. Itu mengganggu roh agama. Karena detak jantungnya penyembahan liturgi itu di Yerusalem. Loh, makanya orang Yahudi kebakaran jenggot Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata, penyembahan bukan di soal tempat. Ya, penyembahan bukan soal ada di mana. Penyembahan itu adalah soal kamu berhubungan dengan siapa. Makanya bukan di mana kamu menyembah, siapa yang kamu sembah. Orang tanya, Pak Rubin menyembah Tuhan di mana? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Kalau sudah where itu ya, itu berarti sudah agama. Oh, di gedung ini, di gedung Wang Plaza tiap jam 10, dari jam 10 pagi sampai kemudian jam setengah 12 siang misalnya. Itu kan di mana? Tapi yang penting siapa yang kita sembah. Jadi mau di mana saja kita tahu bahwa kita selalu menyembah Raja segala Raja. Nah itu yang membuat kita sadar Tuhan. Jangan sadar kebaktian. Maaf ya, gereja sekarang gerakannya gerakan bikin kebaktian. Tapi tidak bikin gerakan sadar Tuhan di marketplace. Sadar Tuhan di pemerintahan. Sadar Tuhan di pengadilan buat Pak Suranta. Sadar Tuhan buat para atlet di stadion sepak bola atau di lapangan basket. Sadar Tuhan di musik. Sadar Tuhan di mana saja. Sadar Tuhan waktu kita lagi ngitung keuangan. Sadar Tuhan waktu kita kelola kafe misalnya seperti kayak Pak Edi misalnya. Atau sadar Tuhan waktu saudara ada di mana. Nah gerakan kita ini masih gerakan kebaktian sekarang. Ya, orang bikin kebaktian banyak-banyak sekarang. Saya berkata, ya ampun kok gerakannya sekarang gerakan bikin kebaktian. Gak gerakan memenuhi kota dengan kemuliaan Tuhan. Nah ini dia, ayat yang berikutnya, 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah pengenalan itu penting Bapak Ibu dalam penyembahan. Maka kalau saudara kenal Tuhan, ya ampun. Kayak tadi ya, saya misalnya lompat begitu, spontan, nggak dibuat-buat. Ngapain dibuat-buat? Wong ini seharian ini saya ada khotbah, pelayanan khotbah lagi, capek secara fisik. Ya, tapi kan begini, kalau kita kenal siapa yang kita sembah, saya tidak perlu dipaksa, come on. Ada sebuah apa ya, entusiasme. Makanya kata antusias, katakan antusias.
Hidup itu harus antusias loh Bapak Ibu. Saya di rumah antusias, saya dalam hidup antusias. Orang itu kalau antusias sehat, hormon-hormonnya sehat, semangatnya itu bukan di-drive karena duit banyak. Enggak, saya enggak mau pelayanan di-drive karena begituan. Makanya setiap kali saya mau khotbah saya berkata, Tuhan ampuni kelicikanku, ampuni kesombonganku, ampuni kalau motifku dalam pelayanan sudah lain. Saya mau antusias dari dalam. Kata dalam Tuhan, ya, yang membuat kita kuat kan dalam Tuhan. Yang sendiri katakan amin. Oh iyalah. Saya senang sekarang ini. Seperti misalnya siapa namanya? Ed Sheeran. Kemudian Taylor Swift. Sekarang nyanyi-nyanyi lagu tentang Jesus is a King. Coba sudah lihatlah di YouTube-nya. Saya senang lah. Ya mungkin reaksi dengan apa yang terjadi sekarang di LA. Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya memang LA itu aneh juga itu ya. Musim dingin begini kebakaran. Ya aneh kan itu. Aneh. Ya jangan hakimi lah Bapak Ibu. Wah jangan-jangan ini hukuman dari Tuhan. Lah wong orang Kristen saja kena kok. Ya jangan-jangan ya memang ini sebuah peringatan lah saya yakin. Bahwa manusia sebetulnya tidak berdaya. Itu kan kalangan elit kan. Ya saya pernah dalam anugerah Tuhan beberapa kali pelayanan di daerah itu. Kawasan elit lah itu Bapak Ibu. Kena semua. Ya kita doakan supaya memang Amerika kembali hatinya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, doakan Bapak Ibu. Tapi begini kembali lagi Bapak Ibu. Yuk, kita mesti kembali lagi kepada prinsip pengenalan. Kalau saudara kenal dia, makanya kita kuat karena kita dalam Tuhan. Nah kata dalam Tuhan, itu bahasa Ibraninya ditulis dengan kata entheos. N itu di dalam, theos itu Tuhan. Katakan entheos Bapak Ibu. Dari kata entheos muncul kata entusiasme, antusias. Saudara kalau dalam Tuhan, antusias. Kalau saudara dalam uang, ya mungkin antusiasnya kalau uangnya banyak. Kalau uangnya berkurang, saudara mungkin jadi murung, sedih, wajah sendu, kelabu, biru. Apalagi lah. Ya, entheos, dalam Tuhan bersukacita, karena kita kenal dia. Nah ayat yang ke-23, coba kita lihat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Panik gak? Wong akan datang kok sudah tiba sekarang. Ini bahasa profetik ini Bapak Ibu ya. Makanya dalam Tuhan sudah tidak bisa batasi Tuhan. Kalau Tuhan janji, pasti Tuhan tepati dengan cara yang spektakuler. Oh nggak mau ditepati janji Tuhan. Kok saya paksa-paksa? Pasti istri saya sebentar ngomong, udahlah kalau khotbah nggak usah paksa-paksa orang. Nanti tensimu naik lagi ya. Ya selalu ingetin saya. Oke. Nah, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Mari baca ayat 24 sama-sama 2, 3. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya. Dalam apa? Roh dan kebenaran. Nah, boleh bantuin saya maju ke depan. Saya suka topimu keren. Oke. Nah sekarang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kembali kepada kenapa kita harus punya keintiman yang kuat dengan Tuhan. Saya nggak ngajak saudara cara-cara agamawi ya. Udahlah enggak. Tapi yang pertama begini. Keintiman yang kuat itu harus dibangun karena begini. Tuhan itu cari penyembah, bukan penyembahan. Ya, saudara jadi begini, Pak suara saya fals. Ya nggak apa-apa. Saya tahu kok ada orang, jangankan nyanyi, tepuk tangan saja fals. Ya, nggak bisa ikutin tempo. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngitung duit jago, nah itu panggilannya lain Bapak Ibu ya. Berarti dia bukan penyanyi, dia pengusaha. Atau mungkin dia accounting ya. Tapi begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu cari penyembah. Kalau setan cari penyembahan. Tuhan itu nggak gila pujian. Tuhan itu sudah komplit. Tuhan itu ya ampun, dia sudah puas. Tuhan cari penyembahnya. Penyembahan itu apa sih? Penyembah itu begini, sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Bukan sikap tubuh. Walaupun kalau orang sungguh-sungguh hatinya melekat pada Tuhan, ekspresi itu nggak usah dibuat-buat. Tapi intinya Tuhan itu cari worshiper. Tuhan enggak, sekali lagi, Tuhan enggak gila
pujian. Tuhan gak gila penyembahan. Yang cari pujian dan penyembahan itu setan, gendruwo, kuntilanak, dan sejenisnya. Makanya kayak saya selalu bilang begini, saya bercanda. Kalau ada orang yang gila pujian, berarti kesetanan. Karena Tuhan tidak cari pujian, Tuhan cari pemuji, Tuhan tidak cari penyembahan. Tuhan itu cari penyembahnya yang hatinya melekat total pada Dia. Makanya Bapak Ibu tahu nggak? Kata penyembahan itu keintiman, itu identik banyak lah ya. Tehila, kemudian apalagi macam-macam latrio dan sebagainya. Ya itu bahasa-bahasa tentang pujian kan. Ya macam-macam, banyak sekali kata-kata. Tapi begini Bapak Ibu, ada satu kata dalam bahasa Ibrani tentang kata keintiman penyembahan. Itu namanya proskuneo. Kalau boleh katakan proskuneo. Proskuneo itu adalah apa? Sebenarnya proskuneo ini begini, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Itu salah satu definisinya. Ya Pak Handoyo, Pastor Handoyo tahu itulah, proskuneo itu kan. Ya, itu adalah ciuman Bapak Ibu. Kiss. Nah, ciuman itu susah dijelaskan, mending dipraktekkan. Loh coba, secara saintifik sulit dijelaskan. Karena ciuman itu kan begini, mulut ketemu mulut memindahkan kuman. Aduh itu menjijikan sekali kan. Tapi begini kan, makanya susah kan Pak Freddy. Ciuman itu kan mending dipraktekkan daripada dijelaskan. Tapi begini beritanya, kalau ada di sini suami istri yang 3 bulan sudah tidak ciuman, itu tanda-tanda sudah berpisah itu. Oh ya, oh saya tiap hari cium istri saya. Loh, iyalah. Karena kita kan begini, ciuman itu sebuah hubungan yang sangat dekat kan. Dan ciuman itu selalu mesti, ya ini istilahnya, mutual agreement. Saudara tidak bisa cium tembok. Ya. Kalau ada di sini yang tadi masuk gedung ini cium tembok beberapa kali, dipikir ini tembok ratapan. Ya Pak Suranta perlu doakan orang itu. Kan ini bukan tembok ratapan, ini temboknya uang plaza. Ya kalau di tembok ratapan boleh lah, saudara ke Israel kan ada tembok ratapan ya, Bu Putri. Nah, Ibu cium ini dulu, enggak di sana sambil doa kan, meratap begitu karena seperti Yeremia meratap sebuah bait Allah hancur. Nah, mutual agreement itu adalah begini, makanya ciuman itu melibatkan dua pribadi yang dekat. Dan saya tidak akan sembarangan mencium. Ada di sini yang tadi naik Grab begitu turun cium supir Grabnya. Ya tapi dia suamiku, ya itu lain kalau suaminya. Ya kemudian istri yang naik kan nggak apa-apa juga. Tapi bukan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh mencium karena dekat. Bapak Ibu tuh mencium karena kenal. Bapak Ibu mencium. Yang saya tahu, ciuman hanya bisa dilakukan dari jarak dekat. Ada yang bisa mencium pasangannya dari jarak 10 meter. Saya curiga di anggota dari The Fantastic Four. Tahu ya? Pak Dwi tahu itu? Berarti sudah tua kayak saya. Anak muda nggak tahu lah ya, film ya, yang tahu Pak Budi saya. Kalau Pak Endro mungkin tahu juga itu. Atau Pak Jopi, saya nggak tahu. Pak Jopi taunya Liu Tewa kayaknya ya. Memanah burung Raja Wali apa itu bahasa Chinanya? Nah itu Pak Handoyo langsung fasih begitu keluar begitu. Saya pancing sedikit saja langsung Mandarinya keluar loh. ya. Saya nggak terlalu tahu itu. Nah, Bapak Ibu begini, mencium itu dari jarak dekat. Mencium itu karena kita kenal. Saya cium anak saya. Tapi tadi saya sudah cium dia. Dia kadang malu juga, saya cium saja. Dia jarang cium saya. Enggak lah, dia cium saya juga kadang. Ya, kalau lagi punya motif. Biasalah anak-anak itu. Gak tahu, gak dilatih tentang teknik begitu. Tahu saja ya caranya ya. Udahlah, anak perempuan kalau cium bapaknya. Keleper bapaknya, saya jamin. Ya kan? Oh iyalah. Ya udah, pasti kalau dia cium saya, wah, belikan ini dong. Itu ya. Enggak lah, Tata enggak begitu lagi. Saya suka bercandain dia saja. Oke, nah, kedekatan dari jarak dekat. Mutual agreement. Saudara punya ikatan perjanjian enggak? Sorry ya. Kalau orang ciumin sembarang orang, maafkan saya, pelacuran Pak. Iyalah, saya cium pada pribadi yang dekat, yang saya kenal. Saya cium mama saya cium adik-adik saya.
keponakan-keponakan saya cium saya. Karena kita punya covenant. Nah, saudara yuk kembali kepada prinsip ini. Makanya betul ya, kalau dalam hubungan pasti lain. Makanya hukum utama dan pertama hukum hubungan. Gereja kalau hubungan sudah nggak ada, bukan gereja. Makanya kalau di gereja cuek satu dengan yang lain. Ya pokoknya gua yang kaya, gua diberkati, gua sukses, yang lain terserah. Ya bukanlah. Gereja itu hubungan Bapak Ibu. Walaupun dalam hubungan, chemistry memang nggak bisa dimetodologikan. Saya bisa dekat dengan orang tertentu. Ya tetap saya misalnya teman sama siapa. Tapi mungkin nggak bisa jadi inner circle. Ya nggak apa-apa. Wong itu alamiah saja kok. Saudara di sini ada yang punya kedekatan dengan siapapun. Tapi kembali lagi prinsipnya adalah prinsip hubungan. Makanya waktu Yesus ditanya, hukum yang utama dan pertama apa? Ya hukum hubungan. Kasihlah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya Matius 22 ayat 43 sampai seterusnya. Kasihlah, ya ayat 37 sampai seterusnya maafkan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Katakan sama, bobotnya sama, nilainya sama, tujuannya sama adalah kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hubungan. Makanya saudara tahu enggak? Orang dalam hubungan, penerimaan jauh lebih penting daripada yang lain. Dan yang saya tahu ya, orang kalau diterima sembuh. Oke, ada yang tahu film judulnya Run Baby Run? Ya, ini film based on the true story. Di mana menceritakan penjahat mafia Sisilia ganas. Di tahun-tahun berapa? Ya 60-an mungkin. Namanya Nicky Cruz. Hijrah dari Sisilia, Italia. Bentuk geng. Anak ini udah gak takut siapapun. Kuasai bisnis senjata ilegal, minuman ilegal, kuasai judi. Oh ya, dilibatkan semua orang untuk kemudian bangun kartel. Bapak Ibu tahu, ini dunia mafia luar biasa. Dia difilmkan. Waktu itu yang memerankan, saya masih ingat namanya Eric Estrada. Bintang filmnya, film Chips. Ya, dan Bapak Ibu tahu nggak? Ini orang ganasnya luar biasa. Satu pendeta namanya David Wilkerson. Saya begitu melihat ini, saya berkata, wah itu kekuatan daripada pengenalan hubungan. Bapak Ibu, David berkata, Nick, Jesus love you. Wah dia berkata, jangan sebut nama itu. Gak ada orang yang mengasihi saya. Semua orang memikirkan dirinya sendiri semua. Semua orang ya sukses untuk dia. Semua orang ya pokoknya semua untuk dia. Gak ada orang yang peduli sama orang. Siapa dia? Gak mungkin. Nick, Jesus love you. Satu kali Bapak Ibu. David bikin itu, crusade. Nah waktu itu kan belum ada gedung gede, belum ada gedung indoor. Jadi pakai tenda. Nah butuh panitia, karena ribuan orang yang datang. Panitia di bidang dekorasi, panitia sound system, panitia kemudian apa saja. Termasuk kemudian panitia keamanan. Nah Bapak Ibu, Nicky Cruz dan gengnya dilibatkan di acara KKR itu. Imagine gak? Preman dilibatkan di acara KKR. Orang langsung pikir, pasti jadi apa? Pasti jadi security keamanan. Ya udahlah tepat ya. Preman jadi keamanan kan. Ya tepat lah. Paling enggak itu acara KKR-nya aman. Sebab secara rohani dijaga malaikat, secara jasmani dijaga preman. Udah aman lah ya Bapak Ibu. Tapi yang saya kaget, Nicky Cruz dan gengnya dilibatkan jadi pengedar kantong kolektor. Ngitung duit. Coba para penatua di sini berani enggak yang ngitung duit? Coba. Ngedarin kantong kolektor Bapak Ibu. Ya bagusnya kalau preman ngedarin kantong kolektor, pasti hasil kolektornya besar. Kalau ada yang memberi sedikit ditendang kursinya, masa untuk Tuhan sedikit? Ambil gemetar gak cuman itu, tasnya dimasukin, handphonenya kalau perlu. Kalau perlu bajunya pulang gak pakai baju. Saudara, kemudian begini, singkat cerita, uang ada di belakang sana. David khotbah, bla bla bla, altar call semua dia selesaikan, dia gak ngurusin uang. Tiba-tiba kaget, Nicky apa kabar? Ini genuine banget, dia tidak mau buat-buat, dia tidak mau politik-politik kan. Ya tujuannya satu, supaya Nicky itu bisa mengalami rasakan hadirat Tuhan. Dia berharap Nicky ikut ibadah sambil nyanyi di lawat Tuhan. Berharapnya begitu. Tapi Nicky kan nggak mau.
Niki di belakang, Bapak Ibu. Begitu uang berkarung-karung ada di belakang, zaman dulu kan belum ada QRIS, belum ada kredit card, kasihan lagi. Jadi cash semua, begitu ada di belakang, Bapak Ibu. Ini anak buahnya ngomong, bos, lari bos. Ini uang banyak, ini udah, lari saja udah. Kita kan preman, ngapain sama pendeta? Udah enggak usah baik-baik, lari saja. Ini dapat uang paling gampang, sudah enggak dikejar-kejar polisi, diiringi lagu lagi. Nyaman banget kan. Bapak Ibu tiba-tiba Niki mata merah, pukul meja pakai pistol. Siapa berani lari? Hadapin saya dulu. Kaget anak buahnya, loh. Biasanya ganas kok jadi begini, Bapak Ibu. David masuk, dia berkata, Niki apa kabar? Genuine. Maka udahlah hubungan enggak usah dibuat-buat. Sorry ya, yang suka buat-buat sudahlah berhenti. Enggak usah lah pakai lipstick apa, enggak usah, apa adanya saja. Sudah. Gereja enggak boleh ada apa-apa yang apa begitu. Ya klise-klise politik kan udah cukup Bapak, udah cukup udah. Apa adanya saja. Ya seperti anak datang pada bapak ceria begitulah. Makanya saya suka loh pemimpin pujian di sini tidak paksa-paksa. Kalau kamu nggak nari tiba-tiba langit nanti turunkan petir, kamu akan kesambar petir. Untungnya enggak. Ada pendeta yang begitu Bapak Ibu. Iya ya, hitungan 3 kali ini. Kalau nggak maju, neraka terbuka untuk kamu. Orang maju semua karena takut itu. Loh, kok dibuat begitu? Biasa saja. Dia kayaknya mulai marah sama saya, jangan kelamaan nih pastor. Ya ampuni dia Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Enggak lah. Sebentar saya rekonsiliasi sama dia. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mata merah ternyata mau nangis. Tapi sorry ya, kan diajar pria nangis cengeng. Pria kadang-kala lebih cepat mati daripada perempuan. Karena pria sombong. Tidak berani nangis di hadirat Tuhan. Nangis saja. Orang nangis matanya bening. Orang nangis matanya nggak garang. Di hadirat Tuhan menangislah. Amelo ini pastor, bukan. Itu bahasa penyembahan. Karena kita sadar. Makanya nanti saya akan giring yang kedua. Sentralistik penyembahan kita adalah Yesus the King. Jangan yang lain. Yesus Raja. Ya ampun kalau Yesus Raja. Dia berkuasa. Sudah tolong ya, jangan berkata, aku bisa setting hidupku. Ya ampun, stres terbanyak orang adalah ketika berubah semuanya, kacau semuanya, enggak terjadi semuanya, enggak bisa dia kendalikan. Siapa hari ini yang bisa menjamin bahwa tahun ini kita bisa kendalikan kehidupan? Come on. Berat sekarang ini. Saya makanya tahun ini putuskan satu kata, positioning bersama Tuhan. Besok kita ada rapat tim, kita akan bahas itu. Ya, ada di farming yang memang kita lagi banyak rintis bersama di Jawa. Ya, sayang Pastor Wigan kayaknya nggak bisa join. Pastor Jonathan juga besok bisa join, semuanya bisa join. Kita lagi akan memantapkan positioning di tahun ini. Karena kita ngeri nih jaringan-jaringan kalau Bapak Ibu nggak kembali betul-betul jadikan dia raja. Nah kembali, nangis, Niki Cruz. Saudara tahu dia nangis kenapa? Dia berkata, selama ini gak ada orang yang manusiakan saya. Wong keluarga saya saja anggap saya pecundang. Jangankan percayakan uang, sama saya saja gak percaya. Tapi hari ini ada kekuatan yang menembus jantung hidup saya. Kasih Tuhan. Saudara tahu dia berubah? Dia bikin pelayanan. Dari situ muncul seorang namanya Bill Wilson. Teen Challenge. Bombardir Brooklyn, New York. Tahu New York, saudara? New York itu roh maut mencekram. Banyak orang tidak bisa mencapai usia 50 tahun. Kartel narkoba perang. Tusuk-tusukan. Mike Tyson lahir di New York. New York tiba-tiba langitnya diubahkan. Dari tembaga yang keras. Menjadi langit yang penuh dengan hujan dari Tuhan. Saya baca cerita ini saya berkata, oh my God. Nah yang kedua. Sentralistik pujian penyembahan kita harus kembali bahwa Yesus itu Raja, nggak ada yang lain. Saudara betul kan? Makanya, saudara kalau ada di area Raja, yang terjadi adalah perubahan karakter. Ya istri saya punya banyak teman dari Keraton Jogja. Mbak Nila nggak ada di sini ya, Ibu Nila ya.
Ya, Mas Haryo itu kan juga orang Jogja yang tahu keraton ya. Ya, sudah tahu nggak di Jogja itu orang kalau sudah ada di area Sinuhun Sultan, ya ampun, itu ngesot nggak boleh membelakangi Sinuhun. Jadi para abdi dalam itu mesti mengayuh sepeda dari Bantul, dari mana gitu berkilo-kilo, nggak kejar gaji, ya secukupnya asal makan. Yang penting hidupnya mengabdi di situ. Sampai saya bilang, nah itu penyembahan itu kalau kita tahu kembali sentralistiknya bahwa Tuhan adalah Raja yang memerintah kita. Makanya dalam penyembahan karakter berubah Bapak Ibu. Bukan lagi berkat. Saya suka sih WL di sini termasuk Indah dan bro siapa tadi? Ya Eriks ya. Nggak ngomong begini, mari kita menyembah supaya diberkati. Karena penyembahan berkat itu sudah tersedia di salib Kristus. Yesus jadi terkutuk, disalibkan demi kita supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tapi kalau sudah di area worship, itu area raja. Makanya betul, karakter berubah. Sorry ya, orang sombong bisa nyanyi tapi nggak bisa menyembah. Orang sombong bisa main musik tapi belum tentu menyembah. Orang sombong bisa khotbah tapi belum tentu menyembah. Karena kalau di area raja, saudara, salah satu karakter adalah sukacita. Ya, pernah ingat gak Nehemia? Nehemia jadi apa? Bartender. Kasihan saya ini, tanya sendiri, jawab sendiri lagi. Nehemia jadi bartender. Satu kali wajahnya cemberut di hadapan Artasasta. Raja langsung tanya, mengapa wajahmu murung? Langsung dia bersukacita. Hiduplah raja. Karena begini, when you are in the king's presence, you cannot long face. Please. Saudara kalau ada di hadirat raja, tidak boleh punya wajah yang lonjong muram. Karena itu menghina raja. Yang saya tahu raja kita punya semuanya. Yesus sanggup tolong kita. Yesus selalu sertai kita. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Dia pasti akan tuntun kita. Sorry, manusia mampu tapi mau enggak? Manusia mampu tapi mampu enggak? Kalau Yesus enggak cuma mampu, dia mau. Mau kasih, mampu, penuh kuasa. Yesus tuh penuh kasih, makanya dia mampu. Yesus penuh kuasa, makanya dia mampu. Yesus tuh mau dan mampu. Yesus tuh mampu dan mau. Ada banyak orang mau, belum tentu mampu. Ada banyak orang mampu, tapi belum tentu mau. Kalau raja, dia mau, dia mampu, dia mampu, dia mau. Pastikan hari ini, hidup kita di tahun 2025, usaha kita, keluarga kita, sentralistik kita hanya dia. Saudara bersuka cita di hadapan raja? Oh iyalah, ayo bersuka cita di hadapan raja. Nah saya tutup ya, aliran penyembahan kita, keintiman kita mau kemana sih sebetulnya? Ya saya selesai, coba kita baca satu ayat. Kita lihat kitab Amos, coba kita lihat. Udah, kita selesai dengan ini. Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Coba kita lihat. Sampai ayat yang mungkin ke-25. Thank you multimedia. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Keras sekali ya. Jadi kalau cuman liturgi agamawi ya Tuhan berkata, kata-kata ini keras sekali ya. Nah, tapi kan Tuhan kalau menegur selalu memberi jalan keluar ya. Jadi saya katakan Tuhan itu kalau menegur gak cuma menegur setelah itu selesai. Dia pasti memberi kita jalan keluar. Ayat berikutnya berkata begini. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ayat berikutnya, ayat 23. Coba lihat ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak aku mau dengar. Wow, kenapa bisa begitu? Nah orang tafsirkan, ya kalau begitu jangan nyanyi irama dangdut, berarti Tuhan gak suka gambus Pak. Bukan, isunya bukan itu. Isunya apa di ayat berikutnya? Coba kita lihat, ayat 24. Tetapi biarlah Pak, keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Maka Yesus berkata, Tuhan mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan roh Bapak Ibu. Jadi pastikan hari ini rohnya harus lahir baru ya. Keselamatan totalitas karena anugerah. Tapi untuk, saya nggak tahu kalau saya ngomong ini nanti bisa diskusi sama Pastor Wigan. Ya saya pengen diskusi aja. Keselamatan itu anugerah.
Tapi kelahiran baru itu terobosan paradigma. Makanya banyak orang bisa saja selamat. Tapi belum tentu lu ngalami terobosan. Kayak itu Nikodemus. Tahu firman. Tapi ternyata waktu Yesus bicara rohani gak nyambung. Kalau kamu gak lahir baru, kamu gak bisa melihat kerajaan Allah. Aku sudah tua, apakah masuk lagi ke kerajaan? Jadi Yesus lagi ngomong hal yang rohani, dia nyambungnya yang jasmani. Makanya nanti saya pengen diskusi sama Pastor Wika. Kok ini orang sudah selamat tapi ternyata belum lahir baru Gak tahu istilah ini, kalau saya keliru nanti diribuk ya. Please ya Pastor Wika ya, kalau saya salah misalnya. Membahasakannya saja. Karena saya lihat Nikodemus, Bapak Ibu, dia tahu Taurat, dia tahu semua Alkitab lalu sekarang, tapi ternyata nggak nyambung secara spiritual. Makanya Tuhan mau roh kita lahir baru. Jadi hari ini yang rohnya belum lahir baru, memang ya susah menyembah. Pernah lihat gak ada orang kusuk, lagi sukacita, ngitungin lampu di atas jumlahnya berapa misalnya. Saya lihat di sisi enggak ya, itu soal roh Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata, biar keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai yang mengalir begini. Saya berharap penyembahan Bapak Ibu akan dialirkan di kantor-kantor, akan dialirkan di kampus-kampus, akan dialirkan di seluruh masyarakat. 1727 maafkan saya. Ada pergerakan, nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak? Pergerakan namanya Moravia. Yang tahu coba tolong angkat tangan. Ini pergerakan ini nyampe kemana-mana. Sampai salah satunya mendarat di Laut Selatan Pak Suranta. Di Jogja. Jadi 1727 daerah selatan Jogja sana itu sudah dilawat Tuhan. Nah salah satu tokohnya adalah itu Pangeran Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Ya, dia berkata begini. Kalau Tuhan tidak melawat, kalau Tuhan tidak menjamah, semua tidak ada artinya. Makanya pergerakan ini Bapak Ibu kemudian mengalir ke banyak tempat. Ya kita tahu. Beberapa tokoh yang Tuhan kemudian pakai. John Wesley misalnya. Itu lahir dari pergerakan Moravia. Itu pergerakan Moravia. Bertahan berapa lama Bapak Ibu? 1 abad 100 tahun yang lamanya. Misi bergerak kemana-mana. Nah saya berharap yuk penyembahan kita jangan terkurung hanya di gedung. Tapi penyembahan kita akan mengalir di kantor-kantor, di kampus-kampus, di masyarakat. Di semua sosial masyarakat. Supaya mereka tahu begini. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk miliki keintiman yang kuat, melekat sama Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati semua. God bless.